Setelah proses instalasi SAMPP-nya selesai, kita bisa buka aplikasinya. Kemudian kita jalankan modul Apache-nya. Inilah server yang kita butuhkan. Di dalam aplikasi SAMPP ini terdapat beberapa modul, Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, dan untuk Apache inilah yang kita jadikan sebagai server untuk menjalankan file-file aplikasi PHP kita. Kemudian nanti untuk MySQL ini adalah sebagai database yang kita pakai untuk menyimpan database yang kita gunakan untuk aplikasi. Tapi untuk sekarang kita belum perlukan MySQL-nya, jadi kita nggak jalankan. Kita cukup jalankan saja Apache-nya. Di Apache ini menggunakan port 80 dan port 443. Artinya port 80 ini adalah mengakses browser yang menggunakan HTTP. Dan kalau 443 ini web yang menggunakan HTTPS. Nah, kemudian modul Apache ini terinstall di dalam local disk di dalam komputer kita. Di kasus ini menginstal di dalam local disk C ya. SAMPP htdocs. Oke. Jadi Apache tersebut terinstall di dalam local disk C SAMPP htdocs. Nah, disinilah akan kita simpan semua aplikasi file-file PHP kita. Untuk mengakses Apache ini melalui browser, kita dapat mengetikkan localhost. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan ditampilkan informasi tentang Apache, versi yang kita gunakan. Ini yang ditampilkan adalah indeks ini. Jadi kalau misalnya contohnya indeks ini saya rubah, misalnya menjadi halaman. Nah, ketika kita akses kembali localhost, maka yang ditampilkan adalah direktori atau isi di dalam folder htdoc tersebut. Kita lihat folder 1, dan dengan lain-lain. Nah, sama ya. Ini nama folder-folder yang ada di file. Jadi apa yang diakses oleh localhost di sini adalah menjalankan htdocs yang ada di SAMPP. Jadi kita nanti akan simpan semua file aplikasi PHP kita di dalam folder ini. Nah, tadi kita ubah index.php tadi menjadi halaman.php. Jadi kalau misalnya kita mau panggil file tersebut, kita panggil secara manual dengan cara mengetikkan nama filenya halaman.php. Barulah file tersebut akan dieksekusi. Oke, ini kita kembalikan dulu lebih seperti semula. Index. Kemudian saya akan buat folder baru. Belajar PHP. Atau saya buat tambah strip PHP, biar kelihatan begini. Kita akan simpan semua file aplikasi PHP kita di dalam folder belajar PHP ini. Nah, ini masuk kosong. Ada dua cara untuk membuat file yang memudahkan kita. Pertama, kita klik kanan di mouse. Selanjutnya klik new. Kita pilih di sini notepad. Kemudian kita beri nama file untuk PHP pertama kita. Umumnya akan diberi nama index.php. Jadi ekstensi file bahasa pemrograman PHP adalah .php. Kemudian ini adalah konfirmasi kalau kita akan merubah ekstensi filenya menjadi file yang berbeda. Kita yeskan saja. Sekarang kita sudah punya file PHP pertama. Cara kedua, kita menggunakan kode editor. Dalam kasus saya menggunakan Sublime ya. Langkah pertama kita klik file, new file, kemudian kita simpan terlebih dahulu aja, lebih memudahkan supaya kita nanti nggak lupa. Kita simpan di tempat yang seharusnya file PHP itu bisa diakses. Tadi ada di local disk C, SAMPP, kemudian folder htdoc. Nah, kita akan simpan di dalam folder belajar PHP. Saya beri nama, misalnya index2.php. Ini hanya pemberian nama indeks, pemberian nama file supaya tahu kalau ini tadi yang kita buat di dalam file folder secara langsung, dan ini yang kita buat melalui kode editor. Kemudian kita simpan saja, biarkan di sini all file, kemudian kita simpan. Nah, kalau kita periksa folder tersebut sudah ada dua file PHP, di sini index dan index2. Oke. Nah, itu cara membuat file PHP yang melalui kode editor. Nah, untuk memudahkan kita pembuatan aplikasi selanjutnya, saya akan buat file open folder di belajar di bagian htdoc. Kita akan pilih foldernya, select folder. Nah, di sini sudah muncul.
Ini saya close saja yang lain, tidak kita perlukan. Kita akan gunakan yang by folder supaya memudahkan kita setiap pembuatan file, tidak perlu lagi menyimpan mencari-cari posisi penyimpanannya. Jadi sekarang di dalam folder belajar PHP ini sudah ada 2. Ini akan saya hapus 1 karena indeks 2-nya nggak kita pakai. Kita akan pakai yang index.php. Nah, untuk mengawali bahasa pemrograman PHP, kita inisialnya adalah pembukanya adalah buka kurung siku, tanda tanya PHP. Ini adalah pembuka untuk bahasa pemrograman PHP. Kemudian kita akan mulai dengan mencetak sebuah string dengan perintah echo. Echo ini adalah perintah dari bahasa pemrograman PHP untuk mencetak suatu value atau nilai. Di sini kita akan mencetak sebuah nilai string, misalnya di sini selamat belajar. Kemudian ini kita sebut sebuah statement atau pernyataan. Setiap statement harus kita akhiri dengan titik koma. Kemudian penutup dari bahasa pemrograman PHP yaitu tanda tanya siku. Nah, kemudian kita simpan. Ini adalah aplikasi pertama kita yang hanya menampilkan teks ini saja. Kalau kita periksa di browser, pertama kita akan mengakses localhost, kemudian kita akses foldernya. Foldernya tadi ada belajar di folder belajar PHP. Kemudian kita akan enter. Di sini sudah tampil di browser kita adalah selamat belajar, sesuai dengan teks yang kita cetak dari sini tadi. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada baris lain atau hanya satu baris, kalau tidak kita beri titik koma, ini sebenarnya bisa juga dijalankan dan tidak terjadi error, tetap bisa dieksekusi. Hanya saja kalau nanti kita sudah buat lebih dari satu baris, setiap statement kita harus akhiri titik koma. Atau kalau misalnya saya buat di sini ada echo, kita buat echo baru. Di sini kita akan cetak sebuah string belajar bahasa pemrograman PHP. Saya simpan. Nah, jika kita akses atau kita refresh file tersebut, akan terjadi sebuah pesan error. Di sini ada echo, perintah echo yang tidak dibutuhkan pada file index.php baris keempat. Nah, kalau kita periksa baris keempat ada perintah echo di sini yang tidak diperlukan. Kenapa? Karena ini sama halnya dengan kita tulis begini dalam satu baris begini. Jadi dalam satu baris ini, dalam satu statement ini ada 2 echo yang fungsinya untuk mencetak teks. Jadi kalau kita mau mencetakkan begini, ini tidak akan terjadi error. Nah, sekarang akan berubah jadi line ketiga. Ada echo yang tidak diperlukan. Nah, oleh karena itu, untuk mendisiplinkan, kita akan akhiri setiap baris atau setiap statement dengan akhir titik koma. Kalau kita refresh, nah sekarang akan tercetak selamat belajar PHP. Dan kalau kita perhatikan di sini belajar ini tidak ada spasi. Artinya padahal di sini kita cetak menggunakan 2 baris, tapi dicetak menjadi satu baris yang tidak ada spasi. Nah, kita harus tambahkan spasi tersendiri. Jadi walaupun kita tuliskan dengan baris yang berbeda, baris 3 dan baris ke-4, PHP akan diakses atau diproses, dieksekusi dengan cara satu baris. Jadi caranya kita harus menambahkan echo, kemudian string. Di sini kita akan tambahkan kode HTML untuk nambah baris atau baris baru, BR. Nah, BR ini adalah perintah dari bahasa markup HTML ya. HTML itu bukan bahasa pemrograman, jadi kita tambahkan perintah BR di sini untuk menambah baris baru. Kalau kita refresh, di sini akan tampil di baris yang berbeda. Begitu ya. Dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa tambahkan atau kita bisa mix antara kode HTML
atau sintaks HTML kita bisa tuliskan di lingkungan PHP, dan kita juga bisa tuliskan sintaknya PHP di dalam lingkungannya HTML. Ini saya hapus dulu. Oke, ini kita hapus dulu. Kemudian di dalam PHP juga ada baris komentar dengan cara menambahkan tanda garis miring 2, kemudian kita tambahkan keterangan pada baris tersebut. Misalnya ini mengenal echo, mengenal perintah echo. Oke. Nah, jika kita eksekusi atau kita refresh pada browser, tetap akan ditampilkan selamat belajar. Baris komentar ini tidak mempengaruhi aplikasi kita. Catatan ini hanya untuk programmer saja. Untuk mendisiplinkan juga ke depannya, ini sangat bermanfaat untuk menambahkan sebuah komentar di setiap baris yang kita perlukan. Itu sebagai pengingat, keterangan setiap baris nanti yang kita buat. Selanjutnya, ada yang disebut dengan baris komentar ini. Ada juga yang multi-line comment, artinya bisa dijadikan komentar lebih dari satu baris dengan cara menambahkan garis miring tanda bintang, kemudian diakhiri dengan bintang garis miring. Nah, dua baris ini akan dijadikan sebuah komentar. Kalau misalnya yang tadi hanya garis miring double 2 itu garis miring double garis miring itu gunanya untuk menjadikan komentar satu baris. Tapi kalau kita awali dengan garis miring bintang dan akhirnya bintang garis miring, ini untuk menjadikan komentar baris yang kita bungkus. Contohnya, misalnya di sini ada lebih dari satu baris. Ini baris yang lain dan perintah yang lain. Nah, ini jika lebih dari satu baris dengan teks pembungkus seperti ini akan dijadikan komentar, dan ini tidak akan dieksekusi ke browser. Kalau kita akses kosong. Dan kalau misalnya kita lihat source-nya dengan cara ctrl-u, nah di sini tetap tidak ada value atau tidak ada teks yang akan dicetak oleh browser. Oke. Nah, ini untuk baris komentar. Mengenal baris komentar.